Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Seni Bermatematika. Pertemuan yang kali ini merupakan pertemuan yang ke-10 yang akan mempelajari tentang turunan fungsi trigonometri dengan aturan rantai. Baik, kita lanjut. Misal diberikan fungsi Y sama dengan f(gx). Dengan gx-nya ini sama dengan T. Sehingga bentuk penulisannya ini itu akan menjadi Y sama dengan ft. Jelas ya? Selanjutnya kita akan cari turunannya ini. Oke, kita lihat. Y sama dengan ft, maka turunannya itu adalah dy per dt. Itu sama dengan f aksen t. Selanjutnya kita masuk ke t-nya. T itu sama dengan gx. Maka turunannya T sama dengan Gx itu tidak lain dt per dx. Itu sama dengan G aksen X. Jelas ya? Sehingga dengan demikian turunan dari Y sama dengan fGx itu adalah dy per dx sama dengan dy dt dikali dt dx. Jelas ya? Saya kira jelas ini ya. Atau boleh ditulis dengan bentuk lain, Y aksen sama dengan dy per dt itu tidak lain f aksen t. Saya kira jelas. Sedangkan dt per dx itu tidak lain adalah g aksen x. Saya kira jelas ini ya. Kemudian t-nya itu kita substitusi. T-nya tadi sama dengan gx. Sehingga di sini akan menjadi f aksen gx dikali g aksen x. Saya kira jelas ya. Kita lanjut. Nah, ini dia. Saya kira jelas. Kita lanjut contoh soal. Contoh soal, tentukan turunan dari Y sama dengan sin 4X. Langkah pertama penyelesaiannya itu kita harus memisalkan 4X kurang 1 itu sebagai T-nya. Nah, ini dia. T sama dengan 4X kurang 1 itu turunannya berarti dt per dx. Turunannya dari 4X adalah 4, turunannya 1 adalah 0. Akhirnya jelas ya. Kemudian karena 4X kurang 1 sama dengan T, maka persamaan ini akan menjadi Y sama dengan sin T. Saya kira jelas ya. Kemudian ini dicari turunannya. Y sama dengan sin T itu berarti dy per dt. Apa turunannya dy per dt? Tidak lain turunan daripada sin t. Apa turunan sin t? Adalah cos t. Sehingga dengan demikian maka dy per dx-nya sama dengan dy per dt dikali dt per dx. Jadi ini disubstitusi di sini semua. Kita lihat. Dy per dx sama dengan dy per dt. Mana dy per dt-nya? Jawabannya cos t. Saya kira jelas ya. Lalu dt per dx-nya adalah 4. Ini 4. Kemudian tinggal Anda ganti ulang lagi ini t-nya. T-nya itu tadi adalah 4x kurang 1. Sehingga ini menjadi cos 4x kurang 1 kali 4. Supaya bagus penulisannya 4-nya ini lari ke depan. Sehingga dapat ini. Oke ya, saya kira jelas. Kita lanjut cara yang kedua, yaitu kita gunakan rumus yang di bawahnya tadi, yaitu Y sama dengan fGx, turunannya adalah Y aksen. Turunkan dulu F-nya, maka akan didapat F aksen Gx. Setelah itu turunkan Gx-nya itu sendiri, akan didapat G aksen X. Saya kira jelas. Kita lanjut ke soal yang ini tadi. Y sama dengan sin 4x kurang 1. Maka cara menurunkan ini, turunkan dulu sinnya. Turunan sin itu tidak lain adalah cos. Cos 4x kurang 1. Kemudian dikali dengan turunan dari 4x kurang 1. Apa turunan dari 4x kurang 1? Tidak lain adalah 4. Akhirnya jelas ya. Jadi yang pertama turunkan dulu sinnya, setelah itu turunkan sudutnya. Kemudian 4 ini supaya bagus kelihatannya, maka dia bisa pindah ke depan sehingga akan menjadi Y aksen sama dengan 4 cos 4x kurang 1. Ternyata hasilnya sama kan, tapi lebih sederhana ini penyelesaiannya. Oke, kita lihat ke soal berikutnya.
Carilah turunan dari Y sama dengan cos kuadrat 4x kuadrat kurang X. Ini sebagai sudutnya ya. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Kita ubah bentuk penulisannya. Cos kuadrat ini dia tulis pangkatnya berada di luar. Jadi semua ini berpangkat dengan 2. Oke, kita misalkan dulu yang paling di dalam ini. Yang paling di dalam itu tidak lain adalah sudutnya. Berarti ini sebagai T. Kita lihat. Jadi T sama dengan 4x kuadrat kurang X. Maka turunannya dt per dx itu sama dengan 4x kuadrat. Turunannya ini kan 2 kali ke depan ya. Jadi menjadi 2 kali 4 dapat 8. X-nya ini berpangkat 1 karena 2 kalau diturunkan maka pangkatnya dikurang 1 sehingga menjadi berpangkat 1. Cuma kalau berpangkat 1 tidak ditulis. Turunan ini kurang, tetap kurang ya. Turunan daripada X itu sendiri tidak lain adalah 1. Saya kira ini sudah dipelajari pada waktu kalian di kelas 11. Karena 4x kuadrat kurang X itu sama dengan T, maka ini sebentar menjadi cos T. Nah, itu dimisahkan lagi, jadi S itu sama dengan cos T. Jadi cos T-nya ini dianggap sebagai S. Jadi ini bersusun. Kemudian dari sini kita lagi cari turunannya. S sama dengan cos T, maka turunannya ds per dt. Apa turunan cos T? Tidak lain adalah min sin T. Oke. Kemudian karena cos T-nya itu sama dengan S, maka ini tinggal substitusi sin semua yang ada dalam turun. Ini semua diganti dengan S. Ini semua diganti dengan S sehingga akan menjadi Y sama dengan S berpangkat 2. Karena ini pangkatnya adalah 2, maka ditulis S berpangkat 2. Sehingga turunan dari Y sama dengan S kuadrat itu sama dengan dy per ds sama dengan pangkatnya kan kali ke depan, yaitu 2s lalu pangkatnya dikurang 1. Sehingga dengan demikian dy per ds sama dengan 2s. Maka hasil terakhirnya dy per dx sama dengan ini, kita lihat mulai dari bawah, dy per ds dikali ds per dt dikali dt per dx. Selanjutnya tinggal Anda substitusi ini semua ke bawah ini. dy per ds kita ganti dengan 2s, saya kira jelas. ds per dt kita ganti menjadi min sin t, jelas ini ya. Lalu dt per dx kita ganti dengan 8x kurang 1. Saya kira jelas ini. Oke, kita lanjut. Slide berikutnya. Nah ini tadi, ini kopian dari slide sebelumnya ya. Oke, kemudian s-nya ini kita ganti dengan T-nya ini. S-nya itu tadi apa? S-nya itu tadi tidak lain adalah cos T. Nah ini dia. Jadi ini 2 tetap 2, S-nya kita ganti cos T. Dikali min, ini tetap min, sin, di sini sin T. T-nya itu kita ganti, apa tadi T-nya? 4x kuadrat kurang X. Saya kira jelas ya, ini tidak mengalami perubahan. Sampai di sini, maka ini lagi T-nya sebentar harus kita ganti. Ganti apa ini T-nya? T-nya tadi di atas itu adalah 4x kuadrat kurang X. Sehingga akan diperoleh dy per dx sama dengan 2. Ini 2. Cos T-nya ini diganti. Saya kira jelas ya. Ini ke dalam ini terus tidak mengalami perubahan. Saya kira jelas. Selanjutnya, supaya bagus penulisannya, maka min-nya ini lari ke depan. Dan 8x kurang 1-nya juga ke depan. Kita lihat. Nah ini dia, ini min dari sini, 8x kurang 1-nya ini lari ke depan, keduanya ini ada di belakangnya, sehingga menjadi 2 sin yang ini karena minusnya sudah masuk ke depan, jadi 2 sin 4x kuadrat kurang x dikali cos 4x kuadrat kurang x. Saya kira jelas ini ya, ini sama dengan yang di atas, cuma bentuk penulisannya saja yang sedikit berbeda. Oke, kita lanjut. Nah, ada lagi rumus di sini. 2 sin A dikali cos A sama dengan sin 2A. Yang mana maksudnya lagi yang mau disederhanakan? Tentu yang mau disederhanakan adalah yang ini. 2 sin 4x kuadrat kurang X
cos 4x kuadrat kurang x. Kan ini hampir identik bentuknya. Sebagai A dalam hal ini adalah 4x kuadrat kurang x. Sehingga jika bentuk seperti ini akan menjadi sebesar sin 2A. Sebagai A-nya adalah 4x kuadrat kurang x. Kita lihat. Min tetap min, 8x kurang 1 tetap 8x kurang 1. Nah, ini tadi menggunakan rumus yang ini. Kita lihat 2 sin 4x kuadrat kurang x dikali cos 4x kuadrat kurang x, jika disederhanakan menjadi sin 2 kali 4x kuadrat kurang x. Ini rumusnya. Kira jelas ya? Oke, kita lanjut. Maka dx sama dengan min 8 ini tidak mengalami perubahan. Ini 2-nya ini tinggal Anda kali masuk ke dalam. Sehingga akan diperoleh sin 8x kuadrat kurang 2x. Oke, itulah cara yang pertama. Lalu bagaimana dengan menggunakan cara yang kedua? Nah, kita lihat ini. Jadi bentuk penulisannya dirubah lagi, pangkatnya dilarikan keluar. Kita lihat baik-baik ya. Kita akan menggunakan rumus yang bentuknya seperti ini. Y sama dengan buka kurung besar ini, kurung siku, fgx berpangkat n. Maka cara menurunkannya untuk mendapatkan turunannya, n-nya ini pangkatnya kali dulu ke depan, lalu pangkatnya dikurang 1. Saya kira ini ya. Jadi ini kali ke depan dapat n, lalu pangkatnya dikurang 1, jadi seperti ini. Selanjutnya dikali dengan turunan f. Jadi ini terus berurutan. Dikali turunan f, maka akan didapat f aksen gx. Setelah itu terakhir dikali dengan turunan gx itu sendiri, yaitu didapat g aksen x. Oke ya. Untuk supaya lebih jelas, mari kita selesaikan soal di atas ini. Oke, kita lihat. Ini pangkatnya 2, kalikan ke depan. Ini didapat ya. Lalu pangkatnya di sini kan tadi n kurang 1. Karena n-nya 2, maka kalau dikurang 1 tinggal 1. Berarti kalau 1 tidak usah ditulis. Oke. Berarti didapat 2 cos 4x kuadrat kurang x berpangkat 1. Cuma belum ditulis. Setelah itu dikali turunan yang di dalam. Yang mana dulu diturunkan? Berarti yang diturunkan adalah cosnya. Apa turunan cos? Tidak lain min sin. Min sin 4x kuadrat kurang x. Nah, ini turunan dari cosnya. Setelah itu terakhir dikali dengan turunan sudutnya. Yang mana sudutnya? Berarti 4x kuadrat kurang x. Ini sebagai sudutnya. Apa turunannya? 2 kali ke depan didapat 8x, tetap dikurang, turunan x adalah 1. Bagaimana ini? Memang agak rumit ya, jadi perlu latihan ini. Oke, tinggal disederhanakan sebagaimana tadi. Ini min lari ke depan, 8x kurang 1 juga lari ke depan, 2-nya sebentar dimasukkan. Kita lihat. Nah, ini dia. Jadi min dikali 8x kurang 1 dikali 2 sin 4x kuadrat kurang x dikali cos 4x kuadrat kurang. Dengan menggunakan rumus seperti tadi, maka akan didapat di aksen sama dengan min 8x kurang 1 dikali sin 2 dikali 4x kuadrat kurang x. Jadi penyederhanaan dari sini menjadi ini. Kemudian tinggal 2-nya ini Anda kali masuk. Oke ya. Sehingga didapat min 8x kurang 1 dikali sin, ini dikali masuk 8x kuadrat dikurang, ini kali masuk menjadi min 2x. Nah itu kalau cara kedua. Cara kedua ini memang perlu latihan terus ya, supaya kalian dalam menyelesaikan turunan berantai fungsi trigonometri lebih mahir lagi. Oke, kita lanjut ke soal ketiga. Nah, ini lagi. Carilah turunan dari y sama dengan sin. Nah, jadi ini sebagai sudutnya semuanya. Sin 3x kuadrat tambah 3x. Langkah pertama, turunkan sin yang paling di luar ini. Maka akan didapat y aksen sama dengan cos. Ini cos. Turunan dari sini adalah cos. Berarti sudutnya tidak berubah. Saya kira jelas ini ya. Setelah itu dikali lagi turunan dari sin yang di dalam. Apa turunan sin? Berarti cos 3x kuadrat tambah 3x.
Oke, berikutnya terakhir dikali dengan turunan sudutnya, yaitu ini 3 tetap 3, ini lari ke depan menjadi 3x berpangkat 2, karena kalau diturunkan pangkat 3 ini dikurang 1 menjadi 2, lalu ditambah turunan 3x adalah 3. Paham kira-kira ini ya? Oke, saya ulang sekali lagi. Langkah pertama kita turunkan sinnya, dapat cos. Setelah itu tulis sudutnya semua ini. Kemudian dikali lagi turunan yang di dalam. Apa yang di dalam? Sin lagi. Apa turunan sin? Cos lagi. Nah, cos. Sudutnya yang ini. Oke. Setelah begitu terakhir turunkan sudutnya sehingga dapat ini. Oke, tinggal ini disederhanakan. 3 kali 3 didapat 9, x berpangkat 2 ditambah 3. Supaya bagus penulisannya ini ke depan. Kita lihat ya. Maka Y aksen sama dengan ini tadi saya katakan 9x pelajaran tambah 3 cos, nah ini yang ini sin 3x pangkat 3 tambah 3x dikali cos 3x pangkat 3 tambah 3x. Nah ini hasil terakhirnya. Kalau ini dipakai dengan pakai misalkan T, wah ini panjang ini, panjang. Oke, kita lanjut. Slide berikutnya, latihan soal. Oke, carilah turunan kunci berikut ini. Yang pertama adalah ini kuncinya yang ini ya. Jadi Anda silakan kerja sebelum sama dengan kuncinya, maka diulang dan diulang. Oke, yang nomor 2 adalah Y sama dengan 2 cos berpangkat 4. Sudutnya AX tambah B berpangkat 5. Ingat, jangan pangkat 5 dulu yang diturunkan. Yang diturunkan adalah pangkat 4-nya dulu. Karena AX tambah B pangkat 5 itu tidak lain adalah sudutnya. Jadi yang ini nanti diturunkan yang paling belakang. Turunkan pangkat, turunkan cos, lalu turunkan sudutnya. Oke, ini jawabannya kuncinya. Kemudian yang nomor 3, ini perkalian fungsi. Jadi ini U, ini V. Maka turunannya sudah dibahas di depan. U aksen kali V ditambah V aksen kali U. Sehingga nanti jawabannya adalah seperti ini. Oke, saya kira sampai di sini perjumpaan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.